Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian, kita jumpa lagi dalam acara Cahaya Iman. Kita masih membahas buku Cinta Bagai Anggur, karangan Syekh Mozaffar Ozak, seorang guru sufi dari Turki. Dan telah hadir bersama kita salah satu anggota tim penerjemah dan editor buku ini, yaitu Mas Heri Mardian. Assalamualaikum, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau adalah seorang penulis yang aktif menerjemahkan buku-buku tasawuf, dan beliau juga aktif mengajar dalam beberapa kelas tasawuf. Dalam episode yang lalu, kita sudah membahas tentang masalah tasawuf, dan salah satu poin yang kita angkat adalah bahwa dengan menjadi seorang pejalan, kita berusaha untuk mengeksplorasi sifat-sifat mulia yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita. Episode kali ini kita akan mengeksplorasi apa itu cinta. Dan di segmen yang pertama ini kita akan melihat esensi ketuhanan adalah cinta. Bagaimana ini, Mas Heri? Ya, mohon dijelaskan. Itu memang keterangan yang menurut saya agak tidak mudah dipahami. Ya, esensi ketuhanan adalah cinta, sementara pada saat yang sama kita juga tahu bahwa Tuhan juga, Allah juga menciptakan neraka misalnya, ada siksa kubur dan semacamnya gitu ya. Waktu saya kanak-kanak, saya tentu saja orang tua mengharuskan saya ibadah, sholat dan sebagainya, tapi pada saat yang sama saya juga punya pikiran liar kan. Kenapa Tuhan ini seakan-akan ingin disembah saja gitu ya, yang tidak menyembahnya masuk neraka gitu, seakan-akan sesederhana itu. Tapi kemudian saya belajar perlahan-lahan, bertahap saya mulai memahami bahwa itu tadi esensi ketuhanan adalah cinta. Maksudnya begini, ketika kita baca latar belakang penciptaan alam semesta dan seluruh makhluk kan, ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Gitu. Nah, Allah juga senantiasa memperkenalkan dirinya, sifat yang paling dominan itu Rahman dan Rahim. Sebenarnya yang dimaksud cinta adalah kaitannya ke asma yang itu ya. Ketika kita banyak memperhatikan di lingkungan umum yang mengklaim dirinya bertasawuf, cinta, sebenarnya bukan cinta sebagaimana yang kita kenal ya. Tapi apakah seseorang sudah disematkan sifat Rahman dan Rahim ke dalam dirinya? Gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, esensi ketuhanan adalah cinta. Allah ingin merahmati, Allah ingin dikenal apanya? Dikenal Rahman dan Rahimnya. Makanya dia menciptakan makhluk. Sebab bayangkan jika Mas Eri adalah seorang yang sangat pemurah, tapi di dunia ini tidak ada siapapun manusia lain, maka sifat pemurah Mas Eri tidak ada objeknya, tidak ada buktinya gitu. Untuk siapa gitu ya. Allah pun demikian kira-kira, karena kita adalah bentuk paling sederhana dari ciptaannya, kita menyandang nama-namanya, asmanya. Allah ingin dikenal Rahman dan Rahimnya, itu maksudnya. Jadi dia menciptakan semuanya, dan esensi ketuhanannya dia adalah Rahman dan Rahim, itu maksudnya dia adalah cinta. Begitu. Ini poin penting kalau menurut saya, bahwa ekspresi kecintaan ilahiyah itu termanifestasi dalam sifat Rahman dan Rahimnya, iya, betul, kepada lingkungan sekitar. Berbeda dengan stereotip ya, bahwa pejalan tasawuf mengekspresikan ekstase rasa cintanya itu secara sangat individualis, mengunci diri di dalam kamar dan meratip-ratip sepanjang malam. Ini bagaimana ini? Itu menarik ya. Ada anggapan yang menurut saya keliru ketika semakin lama orang menjalani tasawuf, justru semakin asik dengan dirinya sendiri atau dengan tenggelam dalam ekstase zikir. Saya tidak berani mengatakan itu salah, tapi begini, bahwa setinggi-tingginya manusia, setinggi-tingginya sufi, seorang pejalan, itu selalu melihat Rasulullah. Ya. Ada hadis yang mengatakan, kalau engkau mengenal Allah, engkau akan mencintainya, gitu ya.
Nah, sementara yang paling mengenal Allah itu siapa? Rasulullah. Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang sama, apakah kita melihat beliau itu ekstase? Padahal beliau yang paling mengenal Allah Ta'ala. Kalau saya mengenal Allah Ta'ala, mungkin akan mabuk seperti itu, mungkin ya. Tapi ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu sedemikian unggulnya dia menguasai rasa itu. Sebagai seseorang yang paling mengenal Allah, seharusnya beliau yang paling mabuk dari semua manusia. Ya. Tapi beliau tidak begitu. Itu menunjukkan betapa kualitas diri seorang Rasulullah dalam mengontrol dirinya itu luar biasa. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika Rasulullah bersendirian sholat malam misalnya. Mungkin tidak tercatat, mungkin tidak ada yang menyaksikan, bisa saja ada ekspresi tertentu dari rasa cinta itu. Tapi yang terlihat oleh masyarakat, beliau adalah manusia yang seperti kita di masyarakat. Beramal, membantu istrinya, mengangkat ember, berperang, memimpin negara. Tidak terlihat mabuk dan tidak meninggalkan dunia. Terlihat dari beliau adalah amal. Kira-kira gitu, Mas. Terima kasih, Mas Heri. Aspek lain yang saya ingin eksplorasi adalah bahwa Allah itu sebagai Tuhan, Allah itu tetap dalam posisi mencintai. Iya. Sekalipun ekspresi Allah adalah menghukum. Iya, betul. Nah ini tolong dijelaskan ini dikotominya. Menarik sekali Mas Eri bahwa kita punya anak ya. Ada kalanya anak kita perlu dihukum. Ya. Tapi apakah ketika kita menghukum anak itu semata-mata karena ingin menghukum? Kan tidak begitu ya. Kita ingin mengoreksi sesuatu, membenarkan sesuatu dari anak dengan harapan dia tumbuh benar. Itu adalah cinta sebenarnya. Yang mendasari kita menghukum anak kita, itu cinta kepada anak. Kita break dulu di titik itu dan kita akan lanjutkan dengan bagaimana membedakan antara cinta manusiawi dengan cinta ilahi. Setelah jeda berikut.